Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Liana Pita Apiani dengan nomor induk mahasiswa 220865 dari program studi manajemen. Saya dari kelas RA2 manajemen. Saat ini saya semester 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB, atau @Muhammad Teguh Setiadi 211082. Video ini dibuat atau diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB @Muhammad Teguh Setiadi 211082. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal membahas materi pertama, yaitu tentang pengertian ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah di sini kita langsung saja ke pengertian ilmu ekonomi. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum pengertian ilmu ekonomi itu apa? Nah jadi kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani atau oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan hukum. Dan di sini ada definisi secara luasnya, yaitu ekonomi didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, ada juga pengertian secara umumnya, dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya, material individu masyarakat, dan negara untuk meningkatkan daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan. Nah, selanjutnya di sini juga ada pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama itu di sini ada pengertian menurut Adam Smith, mengatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Nah, di sini juga ada ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari hanya bagian-bagiannya saja, bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, kalau ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khususnya itu mempelajari mekanisme bekerja perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Jadi bedanya ekonomi mikro dan makro itu, kalau ekonomi mikro itu hanya individual atau yang bagian kecil. Nah, kalau ekonomi makro itu keseluruhannya gitu, mencakupnya. Kemudian di sini juga ada perbedaannya ya. Perbedaannya itu di sini ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro itu mempelajari perilaku setiap individu, konsumen, pekerja atau investor atau pemilik tanah dan pemilik perusahaan yang dikenal pula sebagai agen ekonomi. Nah, yang kedua itu perbedaan ekonomi mikro itu di sini fokusnya itu pada perspektif individu di tingkat konsumen saja. Nah, yang ketiga itu menerapkan penawaran dan permintaan berdasarkan pada tren pembeli dan penjual saja. Nah, kemudian di sini ada perbedaan ekonomi makro. Nah, kalau ekonomi makro itu mempelajari perilaku sekumpulan agen ekonomi secara keseluruhan. Kan tadi hanya beberapa saja. Nah, kalau makro itu secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional. Nah, jadi ekonomi makro ini lebih luas gitu. Nah, yang ketiga itu fokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang, jangka panjang, dan jangka pendek. Di sini juga ada bagian-bagian dari ekonomi mikro dan makro. Yang pertama itu ekonomi mikro itu membahasnya itu karena kan ekonomi mikro itu kan kecil, jadi membahasnya itu tentang teori produksi, biaya produksi, teori perilaku produsen, struktur pasar, teori konsumsi. Jadi itu yang lebih kecil-kecilnya saja. Nah, sedangkan ekonomi makro kan menyeluruh gitu kan, lebih besar. Nah, ini membahasnya tentang pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan ekonomi pemerintah, neraca perdagangan, dan lain-lain. Jadi ini lebih ke besarnya gitu. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa
Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi bagi kesejahteraan hidup manusia. Nah, gitu teman-teman. Halo teman-teman semua, jadi kita bakal lanjut di materi kedua, yaitu tentang perkembangan teori ekonomi. Nah, sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih perkembangan teori ekonomi itu sampai di mana gitu, atau pengertiannya itu udah pada tahu belum? Jadi di sini istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Kan sudah dijelaskan di materi pertama, itu sama aja. Istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya itu oiskanamos atau oikonomia, yang artinya itu manajemen urusan rumah tangga, yang khususnya itu penyediaan dan administrasi pendapatan. Nah, namun sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi termasuk pekerja dan produksinya, maka dalam bahasa modern istilah ekonomi tersebut menunjuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sedikit mungkin. Kemudian di sini juga ada pengertian ilmu ekonomi ya. Nah, secara umum itu ilmu ekonomi memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi menggunakan sumber daya yang tersedia gitu. Nah, di sini juga kita bakal membahas pengertian menurut para ahlinya. Jadi menurut Richard Gillespie, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan langka dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya itu tanpa batas. Sebenarnya persoalan ekonomi sama dengan keberadaan manusia itu sendiri, di mana pemikiran ekonomi itu sendiri merupakan suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu harus dilacak melalui sejarah perkembangan dan pemikiran ekonomi dari yang terdahulu sampai zaman sekarang. Nah, tetapi bukti-bukti konkret yang paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang itu pada masa zaman Yunani kuno. Nah, pemikiran ekonomi pada masa praklasik dapat mencakup ke dalam 4 bagian, yaitu pada masa Yunani kuno, skolastik, pada masa merkalitisme, dan pemikiran ekonomi sesuai mazhab Pisikrokrat. Nah, kemudian Aristoteles juga adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan diantaranya itu ada yang bersifat alami dan tidak alami. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang tujuan teori ekonomi itu sendiri. Apa sih tujuan ekonomi? Itu yang pertama itu ilmu ekonomi itu bertujuan mencari pemahaman mengenai hubungan dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi. Nah, hubungan yang dimaksud itu dapat bersifat kausal maupun fungsional, di mana keberadaan ilmu ekonomi juga berguna untuk menguasai peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi. Nah, sehingga masalah-masalah ekonomi yang dihadapi itu dapat teratasi. Nah, pencegahan ataupun pembatasan terhadap hal-hal yang dapat merugikan kondisi ekonomi individu maupun masyarakat juga dapat dilakukan melalui pemahaman ilmu ekonomi tersebut. Nah, kemudian ada beberapa faktor perkembangan teori ekonomi itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini, khususnya di Indonesia, perlahan menuju ke arah yang lebih baik, di mana meskipun masih belum cukup untuk dibilang stabil, maka secara keseluruhan mayoritas masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya jika dibandingkan dengan masa krisis ke belakang. Nah, terkait dengan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi teori ekonomi itu sendiri. Yang pertama adalah dari sumber daya manusianya atau SDM, yang kedua itu dari sumber daya alam atau SDA, yang ketiga itu dari kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian ada beberapa contoh perkembangan teori ekonomi itu yang
akan saya contohkan adalah dalam bidang ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri merupakan jenis ilmu ekonomi yang berfokus membahas interaksi beragam perusahaan dalam industri. Nah, contohnya itu adalah ketika kita melakukan analisis struktur pasar untuk mengetahui atau membantu cara perusahaan bersaing di pasar dan memahami kinerja para perusahaan lain. Nah, begitu. Nah, apa sih manfaat perkembangan teori ekonomi itu sendiri? Manfaatnya yaitu yang pertama memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi baik secara lokal, nasional maupun global. Yang kedua itu membantu pembuatan kebijakan untuk memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Yang ketiga itu dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi berupa pemikiran tentang potensi, keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil oleh seorang pemimpin. Nah, kemudian dapat disimpulkan nih teman-teman, jadi perkembangan ilmu ekonomi di Indonesia itu atau perekonomian di Indonesia itu sudah cukup baik ya, karena di zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah cukup canggih, di mana sekarang juga tidak bisa dipungkiri ada yang namanya AI atau terbitan AI yang bisa memudahkan para masyarakat atau mahasiswa untuk mengakses apapun di situ. Dan semoga dengan adanya pemanfaatan teknologi di era sekarang ini kita bisa lebih maju ke depannya. Nah, mungkin itu saja, kita naik bakal di materi ketiga. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku. Jadi kali ini kita bakal membahas materi ketiga, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian elastisitas permintaan. Apa sih elastisitas permintaan itu? Elastisitas permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga barang naik maka kuantitas barang akan turun, dan maka sebaliknya. Nah, dalam elastisitas permintaan ini juga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nah, kemudian juga selanjutnya itu adalah jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada permintaan tidak elastis sempurna. Yang kedua itu permintaan tidak elastis, permintaan uniter elastis, permintaan elastis, dan permintaan elastis sempurna. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu sendiri? Yang pertama itu tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang kedua itu jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang ketiga itu jenis barang dan pola preferensi konsumen. Selanjutnya itu karena tadi kita sudah membahas elastisitas permintaan, maka selanjutnya adalah kita akan membahas tentang elastisitas penawaran. Mungkin pada belum tahu ya elastisitas penawaran itu apa. Jadi elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, kemudian ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama itu ada penawaran tidak elastis sempurna. Yang kedua itu penawaran tidak elastis. Yang ketiga itu penawaran uniter elastis. Yang keempat itu penawaran elastis sempurna. Nah, selanjutnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Yang pertama itu barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera. Dan bila mana terjadi perubahan harga, sebaliknya barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua itu dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarnya itu lebih bersifat inelastis. Yang ketiga itu munculnya atau menghilangnya produk saingan. Jadi kesimpulannya itu adalah elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau yang dikonsumsi
berubah ketika harga berubah. Nah, kemudian elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atau kuantitas yang diminta sebagai akibat dari suatu persen perubahan harga. Selanjutnya, elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan harga kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Setiap perubahan harga itu akan mengubah kuantitas yang diminta. Nah, akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan harga tersebut. Tetapi perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain itu ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang pertumbuhan kuantitasnya sangat kecil. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku. Jadi kali ini kita bakal membahas materi terakhir atau materi keempat, yang dimana judulnya itu adalah pengertian biaya produksi. Biaya produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Nah, analisis biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Kemudian secara umum biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi. Kemudian selanjutnya itu ada analisis biaya produksi. Ada dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Nah, di sini juga ada analisis biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dibedakannya itu menjadi tiga jenis. Yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost atau FC, kemudian biaya variabel atau variable cost atau VC, dan yang ketiga itu biaya total atau total cost atau TC. Apa sih biaya tetap itu? Biaya tetap yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh beberapa banyak output atau produk yang dihasilkan. Nah, misalnya itu biaya bunga yang harus dibayar perusahaan, besarnya beban bunga yang harus dibayar gitu. Nah, kalau biaya variabel itu apa sih? Biaya variabel adalah besarnya ditentukan oleh beberapa orang atau output yang dihasilkan. Misalnya itu untuk memproduksi satu buah kemeja itu diperlukan 20.000, berarti untuk produksi 2 buah kemeja biayanya sebesar 40.000. Nah, begitupun seterusnya gitu. Nah, yang ketiga itu biaya total itu adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.